Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Menjadi tua itu pasti. Seiring waktu, usia kita akan bertambah, diiringi dengan perubahan besar maupun kecil pada tubuh. Mulai dari kulit yang mengerut, rambut berubah warna, pergerakan yang kian melambat, dan lain sebagainya. Seiring bertambahnya usia, bertambah pula gangguan kesehatan yang akan kita miliki. Memiliki umur yang panjang adalah idaman semua orang, terutama berusia panjang dengan kondisi kesehatan yang prima, baik secara fisik maupun mental. Meski beberapa variasi dalam kesehatan usia lanjut adalah genetik, namun sebagian besar juga disebabkan oleh lingkungan dan kehidupan sosial. Lingkungan dan kehidupan sosial dapat mempengaruhi kesehatan secara langsung maupun tidak langsung. Mempertahankan gaya hidup sehat sepanjang hidup, terutama makan makanan yang seimbang, melakukan aktivitas fisik secara teratur, semua berkontribusi untuk mengurangi risiko penyakit tidak menular, meningkatkan kapasitas fisik dan mental, serta menunda perawatan intensif akibat penuaan. Gangguan kesehatan yang umum terjadi pada lansia antara lain gangguan pendengaran, katarak, kelainan refraksi, nyeri pada punggung dan leher, serta osteoartritis, penyakit paru obstruktif kronis, diabetes, demensia, hingga depresi. Seiring bertambahnya usia, maka kita cenderung mengalami beberapa kondisi pada saat yang bersamaan. Berikut adalah beberapa gangguan yang umum dialami oleh lansia dan bagaimana bersepeda berperan untuk menurunkan risiko mengalami gangguan tersebut. Kesehatan mata. Salah satu gangguan kesehatan mata yang sering dialami oleh lansia adalah katarak. Dalam makalah yang diterbitkan di International Journal of Ophthalmology, para peneliti di Universitas Zhejiang dan Universitas South Australia menganalisis data dari 6 penelitian berbeda yang mengamati bagaimana olahraga mengurangi kerusakan oksidatif pada mata. Para peneliti menemukan bahwa orang yang melakukan olahraga teratur seperti bersepeda, berlari, dan berjalan kaki memiliki kemungkinan 10% lebih kecil untuk terkena katarak terkait usia. Salah satunya, aktivitas fisik mengurangi stres oksidatif, ketidakseimbangan antara produksi alami, radikal bebas perusak sel, dan sistem pertahanan antioksidan tubuh. Menurut tinjauan penelitian ilmiah yang melibatkan lebih dari 170.000 orang di seluruh dunia, menemukan bahwa semakin aktif kita, maka semakin kecil kemungkinan kita terkena katarak terkait usia. Osteoartritis lutut. Osteoartritis adalah gangguan sendi yang umum terjadi. Tidak hanya pada lutut, osteoartritis juga dapat dirasakan pada sendi lain, seperti pinggul, tulang punggung, jari tangan, dan lain-lain. Osteoartritis termasuk dalam penyakit degeneratif. Artinya, penyakit ini dapat memburuk seiring dengan bertambahnya usia. Maka dari itu, osteoartritis adalah hal yang perlu ditangani sesegera mungkin. Bersepeda membuat sendi lutut menekuk dan meregang dengan lembut, serta membantu meringankan pergerakan sendi. Bersepeda juga meningkatkan kekuatan otot di sekitar sendi lutut, yang pada akhirnya melindungi sendi lutut jika terjadi benturan. Jadi masuk akal untuk mengatakan bahwa bersepeda meningkatkan kesehatan sendi lutut dalam banyak hal. Penyakit paru obstruksi kronik. Penyakit paru obstruksi kronik
atau sering disingkat PPOK merupakan suatu istilah yang sering digunakan untuk sekelompok penyakit paru-paru yang berlangsung lama. Penyakit ini menghalangi aliran udara sehingga menyebabkan penderita mengalami kesulitan dalam bernafas. Dengan diagnosis PPOK dan masalah pernapasan terkait, banyak pasien seringkali merasa lebih sulit menjalani hidup aktif. Kesulitan dalam mengeluarkan napas sepenuhnya seringkali berarti ketidakmampuan untuk tetap aktif dan bugar secara fisik. Namun kini, serangkaian penelitian dari Universitas Sains dan Teknologi Norwegia menunjukkan bahwa meningkatkan kebugaran pasien secara keseluruhan sebenarnya dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Selama berolahraga, otot memerlukan oksigen pada paru-paru, yang dalam lingkungan latihan lainnya berarti latihan yang positif. Namun bagi pasien PPOK, paru-paru mungkin kesulitan menyediakan oksigen yang dibutuhkan, sehingga saturasi oksigen dalam darahnya bisa turun hingga di bawah 88%. Dengan memberikan oksigen ekstra kepada pasien saat mereka berolahraga, krisis ini dapat dihindari dan kebugaran fisik dapat dicapai. Diabetes. Mungkin kita bertanya-tanya, apa hubungannya bersepeda dengan diabetes? Diabetes tipe 2 adalah penyakit serius yang diidap oleh sebagian besar orang di dunia. Bagi seseorang tanpa diabetes, makanan dicerna dan ditransfer menjadi energi secara efisien. Biasanya, tubuh sangat sensitif terhadap hormon insulin yang memandu gula darah ke sel. Bagi penderita diabetes tipe 2, insulin tidak bekerja cukup untuk memindahkan gula keluar dari aliran darah dan masuk ke dalam sel untuk digunakan sebagai energi. Resistensi insulin dapat disebabkan oleh faktor genetik atau pilihan gaya hidup yang menyebabkan peningkatan glukosa darah, seperti pola makan yang buruk dan kurang olahraga. Jika gula darah tidak dikeluarkan dari pembuluh darah kita pada waktu yang tepat, dapat terjadi efek samping negatif seperti gagal ginjal, penyakit jantung, dan kerusakan saraf. Untuk menghindari komplikasi terkait diabetes tipe 2 dan menjaga kadar glukosa darah dalam kisaran yang sehat, salah satu faktor penting adalah berolahraga. Utamanya, bersepeda terbukti menurunkan risiko terkena diabetes tipe 2 sebesar 20%. Latihan aerobik ini secara teratur membantu tubuh kita memproduksi dan menggunakan gula darah pada tingkat yang sehat, yang seiring waktu berkontribusi pada pencegahan diabetes. Bagi mereka yang mengidap penyakit ini, bersepeda setidaknya sejauh 30 hingga 35 km seminggu atau kurang lebih 5 km sehari juga akan mengurangi risiko penyakit jantung koroner sebesar 50%. Dengan gula darah tinggi, kita berisiko mengalami beberapa masalah terkait jantung. Dan bersepeda akan berguna untuk menghindari komplikasi yang mengancam jiwa ini. Pengurangan risiko ini dimungkinkan karena bersepeda memaksa jantung kita untuk memompa, mendorong paru-paru dan jantung kita untuk bekerja lebih keras lagi, yang akan menurunkan tekanan darah, mengurangi risiko obesitas dan efek buruk lainnya yang telah meningkat pada penderita diabetes tipe 2. Salah satu masalah utama yang berhubungan dengan diabetes adalah pada saraf dan sirkulasi. Kerja keras, gula darah yang tinggi akan menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah yang menyebabkan sirkulasi melambat dan mengakibatkan mati rasa. Dan dalam kasus yang ekstrim, amputasi. Namun, jika bersepeda menjadi bagian rutin dari rutinitas harian kita memaksa darah mengalir ke seluruh tubuh dan mencegah kemungkinan konflik. Demensia. Demensia adalah suatu kondisi menurunnya cara berpikir dan daya ingat seseorang yang biasanya terjadi pada lansia usia 65 tahun ke atas.
Kondisi ini pun dapat mempengaruhi gaya hidup, aktivitas sehari-hari, hingga kemampuan bersosialisasi penderitanya. Hasil penelitian yang dilakukan di Universitas Kedokteran Greifswald di Jerman yang telah dipublikasikan di jurnal Mayo Clinic Proceedings menunjukkan bahwa latihan kardio atau pernapasan seperti bersepeda, berjalan kaki, atau berlari dapat membangun materi abu-abu, yaitu badan sel yang bersama dengan filamen yang disebut materi putih membentuk otak. Dalam penelitian observasional besar dengan periode tindak lanjut yang diperpanjang selama beberapa dekade, orang yang aktif secara fisik tampaknya lebih kecil kemungkinannya mengalami penurunan kognitif, demensia yang disebabkan oleh semua penyebab, demensia vaskular, dan penyakit Alzheimer jika dibandingkan dengan orang yang tidak aktif. Kesimpulan, menjadi tua itu pasti. Bisa hidup lebih lama adalah impian semua orang. Tetapi yang lebih menjadi titik fokus kita adalah ketika tua tidak merepotkan orang lain. Kita masih bisa menikmati hari-hari pensiun kita dengan aktif. Dan yang terpenting lagi adalah hidup di usia lanjut usia, tetapi masih tetap bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, selagi kita masih muda, mari kita biasakan gaya hidup yang sehat, terus tetap aktif, dan terus tetap goes. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.